Ya Tuhan, kami percaya pada semua rancangan-Mu, karena kami tahu rancangan Tuhan adalah rancangan yang mendatangkan kebaikan, mendatangkan masa depan yang penuh pengharapan. Kami berserah kepada rancangan-Mu. Kami percaya dalam segala sesuatu Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Pada malam ini Tuhan berbicaralah kepada kami, teguhkan dan meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami, sehingga kami bukan saja menjadi pendengar-pendengar firman, tapi juga menjadi pelaku-pelaku firman bagi kemuliaan nama-Mu yang kudus. Urapilah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Aku hanya alat-Mu yang siap untuk Kau pakai Tuhan. Di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Shalom bagi kita semua. Saya ingin mengajak Anda pada malam ini untuk melihat satu tokoh Alkitab yang sangat luar biasa, seorang yang bernama Nehemia. Karena itu saya mengajak saudara untuk bisa membuka Alkitab saudara dari kitab Nehemia, Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Kalau Anda sudah dapat, kita akan baca bersaut-sautan. Saya baca ayat 1, saudara baca ayat 2, demikian selanjutnya sampai ayat yang ke-11. Sudah siap? Mari kita baca doa Nehemia bagi orang Israel. Riwayat Nehemia bin Hakalia pada bulan Kisleu tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Kataku, ya Yahweh Tuhan semesta langit, Tuhan yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Kami telah sangat bersalah terhadap-Mu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah Kau perintahkan kepada Musa, hamba-Mu itu. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu. Dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu, aku ini juru minuman raja. Haleluya. Saudara, ini adalah kisah dari seorang yang boleh dikata pejabat dalam sebuah istana,
yang ada pada waktu itu di Puri Susan. Nehemia ini berada di tempat yang sama dengan Esther, saudara. Nehemia adalah orang yang cukup dekat karena dia harus menyajikan minuman bagi raja. Jadi setiap saat raja minum, Nehemia ini akan bertugas mencicipi minuman itu. Kalau sekiranya dalam minuman itu ada racun dan ada bahaya, maka yang akan duluan mengalami bahaya atau yang akan duluan mati itu adalah Nehemia. Sebegitu pentingnya posisi Nehemia. Walaupun saudara lihat mungkin pernyataan di situ ketika aku ini juru minuman raja. Mungkin sebagian orang pikir juru minuman aja kok, apa sih yang dibanggakan gitu ya. Tapi juru minuman, juru makanan pada masa itu adalah seseorang yang akan selalu ada di dekat dengan raja. Sehingga dia punya akses yang begitu luar biasa kepada raja, saudara. Nah, kalau Anda baca dari kitab Nehemia, saudara, saya akan bahas mungkin agak lebih luas nanti. Saudara bisa melihat apa yang sedang dihadapi oleh Israel pada masa itu. Atau mungkin apa yang dihadapi Nehemia pada masa itu. Yang pertama, Anda bisa mendengar laporan daripada Hanani. Hanani mengatakan apa yang terjadi kepada Israel pada waktu itu. Kepada Yerusalem secara khusus. Ada beberapa hal yang terjadi. Dikatakan tembok Yerusalem itu sudah runtuh, saudara. Kalau tembok runtuh, musuh itu bisa kapan saja menyerang. Dan memang pada masa itu mereka sudah mengalami penganiayaan, mereka sudah mengalami kekalahan dan mereka memang sudah ditindas pada waktu itu. Sebagian mereka sudah diangkat ke dalam pembuangan di Babilonia. Nah, saudara, mereka tidak punya harga diri lagi. Kalau orang sudah diangkat ke tempat pengasingan, sudah diangkat tempat penawanan, maka dia tidak punya harga diri lagi. Dia teraniaya, dia tertindas, saudara. Dia pasti merasakan malu yang cukup dahsyat. Raja-rajanya tidak punya muka lagi. Dan Anda bisa perhatikan semua ini terjadi dan dibiarkan oleh Yahweh. Tuhan izinkan itu terjadi. Mereka adalah minoritas. Si Nehemia ini minoritas di kalangan para pembesar-pembesar, di kalangan petinggi-petinggi kerajaan. Perhatikan itu, saudara. Dia berada di kerajaan yang asing, dia berada di kerajaan yang bukan negaranya sendiri, dan dia pasti sebagai orang yang minoritas. Dia bukan mayoritas. Dia adalah orang yang mungkin kalau salah bertindak pasti akan disorot, pasti akan diperhatikan. Haleluya. Pada waktu itu dia dengar berita ini, ayat yang keempat firman Tuhan mencatat, ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Haleluya. Perhatikan ini. Pada waktu dia dengar berita itu, dia bukan mengutuki dalam hatinya. Dia bukan katakan biar situ, biar habis. Mati aja kalian semua. Dia nggak bilang seperti itu, saudara. Tapi firman Tuhan mencatat bagaimana dia duduk dan menangis, berkabung selama beberapa hari. Haleluya. Hanya beberapa hari dibilang. Tapi sebagian ahli teologi katakan dia berkabung, dia berduduk, berdoa, berpuasa selama 4 bulan. 4 bulan, saudara. Dia berpuasa dan berdoa. Gampang sekali kita datang di hadapan Tuhan pada waktu keadaan baik. Gampang sekali kita berdoa pada waktu keadaan baik. Tapi pada waktu kita ada masalah, apa yang akan kita lakukan? Pada waktu kita mendengar berita-berita yang tidak baik, apa yang akan kita lakukan? Biasanya dengan cepat kita akan berusaha mencari pertolongan sana, mencari pertolongan sini, pergi lari ke sana, lari ke sini, cari orang yang bisa menolong kita. Tapi perhatikan Nehemia, ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Tuhan semesta langit. Supaya apa? Supaya Tuhan yang melihat keadaanku, memperhatikan aku. Haleluya. 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-12. 1 Petrus pasal 3 ayat 12. Firman Tuhan katakan begini. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Haleluya. Dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Haleluya. Pada waktu engkau berseru, Tuhan pasti mendengar.
Firman Tuhan mencatat pada waktu orang-orang Israel ditindas di Mesir selama 400 tahun. Saya percaya mungkin 4-5 generasi itu di awalnya masih mengingat betapa baiknya Jehovah itu, Yahweh itu. Betapa mereka diperdulikan Tuhan. Ingatkah saudara bagaimana situasi yang mereka hadapi, keadaan yang mereka hadapi pada waktu itu. Mereka mengalami kelaparan yang cukup parah. Lalu kemudian Yakub di usia tuanya menemukan kembali anak yang hilang itu, yang ternyata sudah menjadi perdana menteri di Mesir. Lalu dia membawa semua keluarganya, anak-anak abangnya, anak istri abangnya, semua dibawa. Dan mereka menguasai satu tempat khusus di Mesir. Tuhan memberkati mereka, apapun yang dikerjakan tangan mereka dibuat Tuhan menjadi berhasil. Lalu firman Tuhan mencatat matilah Yusuf. Dan pada waktu Yusuf mati, apa yang terjadi? Orang-orang Mesir mulai melihat, wah, ini orang-orang Israel mulai bertambah banyak jumlahnya. Kita nggak boleh diam, kita harus menindas mereka. Selama 400 tahun, mungkin 350 tahun mereka mengalami penindasan itu. Nah, mungkin sama seperti Indonesia 350 tahun dijajah Belanda. Ya kan? Pelan-pelan, pertama disuruh kerja dulu 8 jam, nanti dapat gaji. Terus sudah mulai terbiasa 8 jam, naikkan 12 jam. Lalu setelah 12 jam mulai kerja paksa tanpa gaji. Dipaksa untuk bekerja, dan setiap orang harus menyediakan hasil yang sedemikian. Saudara, saya percaya di masa-masa itu sulit bagi mereka untuk datang dan berdoa. Karena orang-orang Yahudi, orang-orang Israel punya kebiasaan yang dimana mereka harus datang 7 kali dalam sehari menghadap Tuhan. Dan saya percaya 400 lebih tahun itu mereka tidak bisa duduk berlutut dan menyembah Tuhan seperti biasanya. Tidak bisa. Apa yang terjadi? Mereka hanya berseru, berteriak, minta tolong kepada Tuhan. Betul kan? Dipukul, dianiaya, Tuhan tolong. Mungkin disiksa, Tuhan tolong. Mungkin setelah pulang ada orang-orang yang badannya hancur kena cambuk. Ada orang-orang yang tangannya hancur karena kerja keras. Yang kakinya hancur karena dipaksa menarik beban yang berat. Lalu kemudian setelah itu pulang malamnya, istrinya sambil membersihkan tubuh suaminya. Mungkin dia menangis di hadapan Tuhan. Kok nasib kami seperti ini? Kok keadaan kami seperti ini? Tuhan, di manakah Engkau? Saudara perhatikan ini. Firman Tuhan katakan, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Haleluya. Kuncinya hanya satu. Benar. Haleluya. Janganlah hatimu mengutuki Tuhan. Bagaimanapun keadaanmu, datanglah ke hadapan Tuhan sebagai orang yang benar. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Orang yang suci hatinya dan kudus, bersih tangannya, kata firman Tuhan. Itu sebabnya Petrus katakan mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka, doa mereka yang meminta tolong. Haleluya. Pada waktu Anda minta tolong kepada Tuhan, Tuhan pasti mendengarkan saudara. Haleluya. Berseru kepadanya. Amin. Berseru pada Yesus dan berserah pada Yesus. Percayalah Dia sanggup menolongmu. Haleluya. Berseru dan berserah. Jangan hanya berseru tapi tidak tahu berserah. Banyak orang tahu berseru tapi tidak tahu berserah. Biasanya apa ini buat yang seperti tadi yang saya bilang. Dia berseru-berseru. Tapi kemudian dia lari-lari lagi cari pertolongan. Dia berseru-berseru, kemudian dia belum lihat pertolongan Tuhan. Dia lari cari kemana-mana yang bisa menolong dia. Tapi Tuhan matanya tertuju kepada orang-orang benar itu. Haleluya. Apa yang Tuhan lakukan bagi Nehemia? Saya percaya firman Tuhan mencatat seperti yang Anda lihat di sini. Tuhan mendengarkan doa Nehemia.
Nehemia didengar doanya. Bukan saja itu, pada waktu dia menyampaikan ini di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini. Dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela akan nama-Mu. Dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini. Ketika itu dia mau menghadap raja untuk memohon agar raja memperhatikan bangsanya. Agar raja memperhatikan negaranya. Firman Tuhan katakan apa? Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Saudara, kata-kata ini sangat mengerikan sebenarnya. Artinya apa? Tuhan tahu, Yeremia 29 ayat 7. Tuhan sengaja membuang mereka. Itu sebabnya dia berkata, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Artinya Tuhan bilang gini, usahakan kesejahteraan kota kemana kamu sedang kucampakkan. Anda bersyukur, kita ini bersyukur, kita bukan sedang dalam kondisi dibuang oleh Tuhan. Kadang-kadang ada orang yang berpikir dia sengaja dibuang Tuhan jauh-jauh. Tapi percayalah, Anda tidak dan belum mengalami seperti apa yang dialami oleh orang-orang Israel pada masa Yeremia, Nehemia, Esther dan yang lain sebagainya. Karena pada masa itu mereka benar-benar mengalami pembiaran dari Tuhan. Mereka benar-benar dicampakkan Tuhan, diizinkan Tuhan, ditindas oleh orang-orang yang bukan Yahudi. Saudara, firman Tuhan katakan, namun begitu pun engkau harus mengusahakan kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Saudara perhatikan. Pada waktu itu, aku ini juru minuman raja. Saya percaya Nehemia ini seorang yang benar-benar melakukan pekerjaannya dengan baik. Orang benar pasti melakukan pekerjaannya dengan baik dan setia. Dengan tulus dan sepenuh hati. Haleluya. Karena itu kalau Anda tahu Anda orang benar, Anda akan mengerjakan apapun yang dipercayakan kepada Anda dengan baik. Amin. Tadi pagi saya katakan di tempat pelayanan saya tadi. Kadang-kadang banyak orang yang sibuk mau jadi PNS. Sibuk mau bekerja sebagai PNS. Padahal tahu gajinya kecil. Gajinya tidak seberapa. Lalu setelah menjadi PNS mau kaya. Seperti pengusaha-pengusaha lain. Kalau Anda mau kaya, lebih baik Anda mulai berusaha. Jangan susahkan pemerintah. Iya kan? PNS ini kan menyusahkan pemerintah juga. Makin banyak lagi anggaran yang keluar. Saya pernah lihat orang-orang yang menulis status di Facebook. Gaji cuma sekian. Tapi disuruh kerja dari pagi sampai malam. Lah, Anda tahu Anda harus bekerja dengan baik. Anda tahu kalau Tuhan menempatkan Anda di situ. Anda harus mengusahakan kesejahteraan kota itu. Harus bekerja dengan baik. Haleluya. Mengusahakan kesejahteraan kota artinya engkau bekerja dengan baik. Karena apa? Kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraanmu juga. Dan saya percaya Nehemia melakukan itu dengan segenap hatinya. Dengan segenap hatinya. Itu sebabnya raja, Anda perhatikan ini saudara. Saya mau Anda melihat pelan-pelan kepada pasal 2. Pada bulan Nisan, ini tadi saya bilang yang pertama pada waktu Kislew, bulan Kislew tahun ke-20. Lalu ini pada bulan Nisan, 4 bulan jaraknya. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur, menyampaikannya kepada raja. Dan karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Dia belum pernah kelihatan sedih di hadapan raja. Dia belum pernah kelihatan mukanya bersusah di hadapan raja. Enggak boleh sebenarnya, enggak boleh. Karena orang yang harus menghadap raja adalah orang yang siap, orang yang segar, orang yang ceria, saudara. Dia menghadap raja dengan wajah yang kelihatan sedih. Dan perhatikan, firman Tuhan mencatat bagaimana raja melihat wajahnya Nehemia. Ayat yang kedua, bertanyalah raja kepadaku, mengapa mukamu muram? Walaupun engkau tidak sakit. Haleluya. Perhatikan ini. Saya percaya raja mengenal Nehemia dengan baik.
Kalau Nehemia bukan seorang PNS yang melakukan tugas dengan baik, dia nggak akan dikenal. Dia nggak akan dikenal. Haleluya. Tapi karena dia PNS yang baik, saya pakai istilah ini, karena dia PNS yang baik, dia berbuat pekerjaannya, melakukan pekerjaan dengan sangat baik, dia berdedikasi tinggi, dia setia kepada raja. Firman Tuhan mencatat, raja bisa mengenali wajahnya Nehemia. Biasanya Nehemia ini senang-senang. Biasa Nehemia ini wajahnya berbinar-binar. Kok hari ini sedih? Haleluya saudara. Nehemia mendapatkan kemurahan Tuhan di hadapan raja. Saudara perhatikan di ayat yang ketiga. Di ayat yang kedua masih. Mengapa mukamu muram walaupun engkau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati. Lihat di bawah dikatakan apa? Lalu aku menjadi sangat takut. Karena nggak boleh begitu. Anda yang menghadap raja tidak boleh bersedih. Kalau engkau menghadap raja, engkau harus wajah berbinar-binar, segar, sehat. Nggak boleh yang seperti ini. Ini yang saya katakan. Apakah Tuhan mendengarkan doa Nehemia? Ya. Tuhan mendengarkan doa Nehemia. Disitulah firman Tuhan katakan ayat 3. Raja bertanya, jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Perhatikan ini saudara. Pada waktu seorang benar berdoa, Tuhan pasti menjawabnya. Haleluya, ini kuncinya. Pada waktu orang benar berdoa, Tuhan pasti menjawabnya. Karena apa? Permintaannya bukan untuk diri sendiri. Perhatikanlah permintaan Nehemia. Bukan untuk diri sendiri, bukan untuk memperkaya diri sendiri, bukan untuk membuat dia terkenal, bukan untuk apa-apa. Tapi yang dia minta agar nama baik Yerusalem itu, agar kemuliaan Tuhan menjadi kelihatan oleh orang-orang yang lain. Haleluya. Itu sebabnya Yakobus katakan, kamu meminta tapi kamu tidak menerima. Karena apa? Karena yang kamu minta itu akan kamu pakai untuk menghabiskan keinginan dagingmu sendiri. Karena itu jangan pernah berdoa untuk diri sendiri yang sifatnya egois. Haleluya. Jangan pernah berdoa untuk sesuatu yang ujungnya engkau tahu akan merusak hidupmu. Karena Tuhan pasti tidak akan menjawabnya. Tuhan pasti akan katakan tidak. Kalau kau buat ini, kau pasti akan menjauh dariku. Kalau kau buat ini, kau pasti akan terluka. Kalau kau izinkan ini, kau pasti akan sakit. Waktu Tuhan dan jalan Tuhan selalu yang terbaik. Haleluya. Waktu orang benar berdoa, Tuhan mendengarnya. Amsal 14 ayat yang ke-34. Kebenaran meninggikan derajat bangsa. Haleluya. Itu sebabnya saya percaya kalau orang benar banyak, maka derajat bangsa itu juga akan naik. Haleluya. Saya mengunjungi banyak negara-negara Kristen yang dulunya Kristen. Dan saya melihat bagaimana negara-negara tersebut dibangun dengan dasar-dasar firman Tuhan. Orang-orang yang hidup pada generasi di mana dasar negara itu diletakkan, pembangunan negara itu terjadi, melakukannya dengan firman Tuhan. Kebenaran meninggikan derajat mereka. Tetapi dosa adalah noda bangsa. Saya juga memperhatikan negara-negara yang dulu dibangun dengan dasar firman Tuhan. Swedia, Jerman, Amerika, banyak negara-negara lain yang saya sudah kunjungi langsung. Saya melihat bagaimana dosa menjadi noda bagi mereka. Dosa menjadi kehancuran bagi mereka. Swiss dulu menjadi negara yang begitu aman di dunia.
Tapi sekarang kita melihat terjadi degradasi dalam segala hal. Karena apa? Imoralitas sudah masuk. Homoseksual mereka terima. Segala macam dosa lain sudah mulai masuk. Dosa adalah noda bangsa. Tapi kalau orang benar berdoa dan semakin orang benar, semakin banyak orang benar yang memerintah yang ada, maka kebenaran akan meninggikan derajat bangsa itu. Itu sebabnya saya selalu katakan, mari berdoa buat bangsa ini. Supaya apa? Supaya semakin banyak orang-orang benar ada di bangsa ini. Semakin banyak PNS-PNS yang benar ada di bangsa ini. Haleluya. Karena itu kalau Anda mau jadi PNS, jadilah PNS yang benar. Yang akan meninggikan derajat bangsa ini. Banyak orang yang tidak percaya lagi dengan pejabat-pejabat pemerintah. Karena apa? Karena sifat yang tidak benar. Tapi kalau Tuhan panggil engkau menjadi pelayan negara, Tuhan panggil engkau menjadi abdi negara, puaskan dirimu dengan apa yang ada dan jadilah orang benar di situ. Usahakan kesejahteraan kota, usahakan kesejahteraan tempat di mana engkau berada. Haleluya. Karena saya percaya ini, kebenaran akan meninggikan derajat bangsa. Anda benar walaupun susah. Walaupun susah. Kadang-kadang ada orang yang masuk. Saya tahu ada beberapa orang yang pernah saya doakan. Yang selalu berkata, Pak, kalau saya lulus, saya lewati tes. Wah, saya akan begini, saya akan begini. Sambil jalan, hilang saudara. Atau mulai mendingin. Kenapa? Agak susah Pak. Melawan arus gak gampang. Memang. Ikan mati ikut arus. Ikan hidup yang bergerak melawan arus. Haleluya. Akan ada banyak tantangan. Saya tahu ada beberapa orang akan jadi PNS di sini. Itu sebabnya saya katakan Anda bukan ikan mati. Anda adalah ikan hidup. Walaupun susah, tinggikan derajat bangsa dengan kebenaran itu. Haleluya. Kalau itu ada dalam hati saudara, maka jangan takut. Tuhan kirimkan yang lain. Tuhan kirimkan yang lain. Haleluya. Saudara perhatikan ini. Saya senang ini. Saya sebut Nehemia itu the generation of builder. Generasi pembangun. Ya kan? Luar biasa. Anda boleh baca kisah Nehemia. Nehemia ini bukan nabi, saudara, bukan nabi. Walaupun ada yang bilang dia nabi, dia masuk dalam nabi-nabi kecil dan sebagainya. Tapi saya lihat dia ini bukan nabi sebenarnya. Dia hanya orang yang mau membangun kembali reruntuhan yang sudah tidak bisa dibangun lagi. Karena apa? Dia mendengar suara Tuhan. Dia peka terhadap nasib bangsanya. Dia peka terhadap apa yang dibutuhkan bangsanya. Dan saya percaya Tuhan sedang membangkitkan Nehemia bagi Indonesia juga. Haleluya. Dimana kalau Anda Tuhan izinkan menjadi salah satu PNS bagi bangsa ini, Anda harus menjadi builder, pembangun bagi bangsa ini. Orang-orang yang siap untuk mendukung kemajuan bangsa ini. Haleluya. Nehemia ini pemimpin yang visioner, saudara. Dia sebenarnya gak perlu repot mikirin Yerusalem. Dia gak perlu repot mikirin tembok Yerusalem. Betul kan? Cukup diam di istana raja. Betul gak? Ngopi sambil doa. Doa, ngopi, doa. Bisa kan? Bisa enggak saudara? Karena dia enggak tiap hari juga bertugas. Anda perhatikan di pasal 2 itu. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur. Artinya apa? Mereka punya shift. Ada waktu di mana Nehemia enggak bertugas, dia bisa duduk santai, keliling, jalan-jalan, lihat sana, lihat sini, lihat kebun anggur, periksa kebun anggur, semuanya. Ya kan? Mungkin tanam kopi, periksa kopi, bisa aja dia santai gitu, nikmati hidup gitu kan. Tapi ternyata enggak, saudara. Dia orang yang visioner. Dia ingin melihat bagaimana Yerusalem dibangun kembali. Bagaimana Yerusalem dipulihkan kembali. Bagaimana kemuliaan Tuhan itu dilihat oleh bangsa-bangsa.
Gak cukup menjadi pendengar berita saja. Haleluya. Tadi Hanania datang membawa berita. Gak cukup berkabung dan kemudian tidak berbuat apa-apa. You have to do something. Engkau harus melakukan sesuatu. Sesuatu bagi kemuliaan Tuhan. Sesuatu bagi pekerjaan Tuhan. Haleluya. Jangan jadi orang-orang yang NATO, saudara. No action, talk only. Iya kan? Gak ada tindakan ngomong doang atau omdo, saudara, ngomong doang. Oh, aku mau buat ini, aku mau buat itu. Jangan cuma ngomong. Mulai. Apa yang bisa Anda buat, lakukan itu. Haleluya. Walaupun nyawa taruhannya. Nehemia tadi, pada waktu dia sampaikan dan kemudian dia datang ke hadapan raja dan raja melihat muka yang seperti itu. Firman Tuhan mencatat, aku menjadi sangat takut. Karena apa? Bisa saja permohonanku ini akan menjadi batu sandungan. Bisa saja apa yang kusampaikan ini akan menjadi jerat bagiku. Betul kan? Tapi saudara lihat ayat 4 mencatat. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Wow. Apa yang kau inginkan? Saudara perhatikan apa yang dilakukan Nehemia. Dia bukan langsung lompat, haleluya. Enggak. Kadang-kadang kan kita gitu kan. Kalau ada orang memberikan sesuatu, terima kasih Pak, terima kasih Pak, terima kasih. Enggak. Nehemia, firman Tuhan mencatat, maka aku berdoa kepada Tuhan semesta langit, kepada Yahweh Zebaot. Aku berdoa kepada Tuhan pencipta langit itu. Aku berdoa kepada Tuhan yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Aku datang ke hadapannya. Dia bukan lompat ke girangan, tapi dia berdoa di hadapan Tuhan semesta langit. Amin. Kalau orang benar berdoa, Tuhan pasti dengar. Kalau orang benar memerintah, ini yang saya mau katakan juga, Amsal 29 ayat 2. Jika orang benar bertambah, dalam bahasa aslinya dikatakan, if the righteous rule, jikalau orang benar memerintah, bersukacitalah rakyat. Karena ini saya sampaikan kepada juga orang-orang yang bekerja dalam pemerintahan. Kalau engkau adalah orang benar dan engkau memerintah, maka rakyat pasti bersukacita. Amin. Rakyat gak perlu mengeluh. Yang mau divaksin gak ada vaksin. Yang lain 2-3 kali divaksin. Ada yang belum dapat 1 kali vaksin pun. Kenapa? Banyak orang benar yang tidak memerintah. Betul kan? Mau pakai BPJS dipersulit. Orang pakai BPJS gak diurus. Tapi kalau orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Saya ingat sekali saya pernah masukkan satu mahasiswa yang sakit ke sebuah rumah sakit. Cukup besar di kota Medan. Lalu kemudian kami masukkan dia ke situ, 4 jam gak dikasih makan. Padahal sudah jam makan siang. Kebetulan saya kenal dengan pemiliknya, saya sampaikan kepada pemiliknya SMS. Puji Tuhan pemiliknya langsung bertindak. Saya bilang, Pak, kalau rumah sakit Bapak begini, ini akan mempermalukan nama Bapak. Lalu kemudian saya kirim SMS itu kepada dia, dalam waktu 1 menit dia telepon ke rumah sakitnya. Dan perawatnya datang bawa makanan sambil menggerutu. Siapa yang main telepon-telepon? Lah kalau kau benar orang gak perlu telepon. Kalau kau benar orang gak perlu lapor apa-apa. Beberapa waktu yang lalu kami masukkan air. Udah hampir 4 bulan kami nunggu. Gak ada berita. Lalu kemudian tiba-tiba datanglah orang yang survei ke lokasi. Ke Mongon Sidi. Dia datang, dia lihat, dia pulang. 2 minggu kami tunggu tidak ada kabar. Saya komplain melalui Yahoo. Saya tulis kronologisnya. Kalau orang benar diam juga, bangsa ini tidak akan pernah pulih.
Haleluya. Kenapa kejahatan bisa terjadi di dunia ini? Ada seorang politikus, dia katakan kejahatan terjadi bukan karena orang jahat makin bertambah banyak. Kejahatan terjadi karena banyak orang benar yang diam melihat kejahatan terjadi di depan mata. Itu sebabnya saya selalu katakan, kalau Anda dipercaya Tuhan duduk dalam satu bidang, Anda dipercaya Tuhan melakukan hal-hal tertentu, lakukanlah dengan benar. Saya komplain, 20 menit dijawab sudah selesai. Saya kaget apanya yang selesai gitu. Rupanya karena yang ajukan permohonan Chandra lah di telepon. Oh bang, kok main komplain-komplain? Lah, Pak dibilang kayak gitu katanya. Saya bilang kalau benar gak ada yang komplain kok. Tapi gitu pun setelah itu masih juga gak terurus. Masih nunggu 2 minggu lagi atau 1 minggu lagi, saya gak tahu. Tapi saya katakan kalau orang benar memerintah, bersukacitalah rakyat. Indonesia ini kurang apa saudara? Laut berisi, sungai berisi. Kami buat paret kemarin di ladang. Paret itu pun sekarang berisi dengan ikan. Coba pikir. Ikannya tambah besar enggak? Tambah besar. Enggak ada yang kasih makanan, enggak ada yang kasih apa-apa. Semuanya. Makanya siapa yang pernah nyanyi Kus Plusnya itu? Bukan lautan hanya kolam susu. Iya kan? Karena dimanapun taruh batang tumbuh. Apa yang kurang di Indonesia? Kita memiliki semuanya, tapi kita kekurangan orang benar. Maaf kalau saya katakan ini. Saya betul-betul satu hari saya menuju ke bandara di Amsterdam. Karena itu salju baru malam sebelumnya salju turun. Lalu paginya kami berangkat dari Utrecht ke Amsterdam. Itu butuh 5 jam. Kami berangkat pagi-pagi sekali, pesawat saya jam 2 siang. Saya sampai di situ, baru mau dekat bandara, jalanan macet. Saya bilang kepada teman saya, Marta, saya pasti terlambat. Saya pasti ketinggalan pesawat. Dia bilang, no, don't worry. Jangan khawatir, ini bukan Indonesia. Saya bilang, ini macet panjang. Saya bilang, tenang aja. Dia bilang. Kami ada di satu persimpangan, dan saudara, luar biasa. Pada waktu kami mau masuk, yang sini berhenti, kami masuk. Yang sini jalan, yang sini berhenti. Yang sini masuk, yang sini berhenti. Buka tutup. Saya sampai di bandara tidak terlambat. Padahal jalanan macetnya minta ampun. Kalau kita di Medan aja udah macet, kasih orang jalan, wah belakang motong curi semuanya. Kenapa? Dia tahu kalau dia nggak ambil kesempatan, yang sana ambil kesempatan. Itulah kesempatan dalam kesempitan. Itu sebabnya firman Tuhan ingatkan kita, jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Saya berdoa dengan sepenuh hati agar semua pelayan-pelayan pemerintah, orang-orang yang dipercaya, bahkan bukan hanya pelayan pemerintah, semua orang dalam setiap departemen, dalam setiap aspek kehidupan yang ada di bangsa kita, menjadi orang benar, yang memerintah dengan benar, yang memimpin dengan benar. Haleluya. Supaya apa? Tidak ada rakyat yang berkeluh kesah. Amin. Haleluya. Anda pernah nonton sepak bola di stadion? Pernah? Pernah lah, masa nggak pernah? Ya kan? Yang perempuan-perempuan lah mungkin nggak pernah, tapi kan pernah lihat dari jauh, ada nonton gitu kan. Yang main berapa orang? 22 tambah wasit 2 lah ya, ikut lari sana lari sini 24. Yang ribut berapa orang? Ya kan? Kadang-kadang dunia ini seperti itu. Segelintir orang bermain dalam pertandingan, ribuan jutaan orang lain ribut ngatur yang sedikit ini. Ya kan? Kadang-kadang kita pun begitu. Sedikit orang masuk dalam gelanggang pertandingan, tapi yang lain
Wah, ngatur sana, ngatur sini. Woi, tendangnya jangan ke sana, woi, jangan ke sini. Bodoh kali. Padahal kalau dia disuruh main belum tentu dia bisa tendang betul. Iya kan? Saya kadang-kadang dengar, makanya saya akhirnya malas juga nonton bola, saudara. Kenapa? Bodoh kali Ronaldo itu. Sayang bola depan gawang di situ tinggal tendang lurus, nggak bisa dia. Padahal dia yang bodoh, saudara, karena dia lagi taruhan rupanya. Kadang-kadang kita harus tahu bersyukur. Bersyukur buat apa yang ada. Terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Dan bukan hanya menonton saja. Builder itu, pembangun itu tidak cuma nonton. Karena kalau Anda cuma nonton, the glory is not yours. Kemuliaan itu bukan bagianmu. Minggu lalu saya sampaikan itu kepada saudara. Bagaimana Anda bisa mendapatkan kemuliaan kalau Anda tidak berkorban? Haleluya. Bagaimana kita bisa mendapatkan kemuliaan kalau kita tidak siap untuk habis-habisan? Betul nggak? Anda harus berkorban. Anda harus bayar harga. Untuk mencapai sesuatu tidak ada yang langsung. Gak bisa, saudara. Semuanya ada harga yang harus dibayar. Untuk Indonesia menjadi lebih baik, ada harga yang harus dibayar. Untuk gereja menjadi lebih baik, ada harga yang harus dibayar. Untuk diri sendiri pun mau menjadi lebih baik, ada harga yang harus Anda bayar. Anda harus bangun pagi-pagi berdoa, berlutut di hadapan Tuhan, menangis di hadapan Tuhan, memohon di hadapan Tuhan. Haleluya. Setelah itu Anda harus bekerja. Jangan cuma mohon tapi nggak tahu bekerja. Orang dunia pun tahu, makanya disebut ora et labora. Berdoa dan bekerja. Haleluya. Orang Israel berjalan 40 tahun. Memang sandalnya nggak pernah rusak. Betul kan? Tuhan kirimkan manna. Betul? Mereka menikmati roti dari surga selama 40 tahun. Nampak perlindungan Tuhan. Nyata perlindungan Tuhan. Apakah manna itu masuk sendiri ke mulutnya? Enggak. Apa yang harus mereka lakukan? Pagi-pagi sekali kamu harus turun mengutip. Manna itu enggak datang langsung masuk, kan bisa aja tuh waktu turun kan? Biar enggak capek Tuhan. Kan bisa aja. Ngapain capek-capek? Orang turunnya dari atas kok. Tinggal buka mulut, ngangap, makan, ngambil kunyah-kunyah. Habis. Bisa aja. Tapi Tuhan bilang enggak. That's not the way. Bukan begitu caranya. Kau turun. Keluar dari tendamu. Keluar dari rumahmu. Kutip. Kutip taruh di bakulmu secukupnya. Karena kalau berlebihan pun kau ambil akan busuk. Haleluya. Itu sebabnya harus ada harga. Harus tetap berjuang. Haleluya saudara. Karena itu jadi orang benar itu kan gak enak. Gak gampang. Gak mudah. Karena mau jadi orang benar kadang ditipu-tipu orang. Dibodoh-bodohin orang. Pikirnya bodoh kali lah kita. Ya kan? Ada orang yang mungkin mau buat nakal, curang terhadap Anda. Lalu kemudian dia datang, Anda kan jiwanya mengasihi, kita mengampuni. Dia datang, lalu kemudian, oh bisa kuakalin lagi, dia senyum kok sama aku. Ya kan? Kadang-kadang ada orang pikir gitu kan, udahlah mainkan lagi woi katanya kan. Nggak gampang jadi orang benar. Karena selalu ada orang-orang curang, orang-orang tidak benar yang berusaha memanfaatkan situasi. Tapi orang benar juga harus bijak. Haleluya. Di saat saudara punya visi, di saat saudara punya kehendak melakukan sesuatu yang baik, akan muncul Sanballat dan Tobia. Anda boleh baca dalam kitab Nehemia siapa Sanballat dan Tobia itu. Pasal 4 ayat 7 Anda bisa lihat di situ. Firman Tuhan mencatat. Kita lihat dulu dari ayat yang ke-1. Ketika Sanballat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya.
Dan dia sakit hati, ia mengolok-olokkan orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti itu? Lalu yang satu lagi, Tobia bilang apa? Sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Akan muncul. Akan ada orang yang berkata kepada Anda, oh, akankah negara ini lebih baik kalau dia berdoa? Akankah kota ini lebih baik kalau dia jadi orang baik? Apakah pekerjaan ini akan lebih baik kalau dia baik-baik saja, nggak korupsi, nggak kolusi, nggak nepotisme? Apakah semuanya jadi baik? Akan ada orang yang muncul seperti ini. Akan ada orang yang mempertanyakan integritas Anda. Pasti akan ada. Lalu akan ada orang ngejek saudara, sekalipun dia bekerja baik-baik, sebentar lagi lihat nanti, pasti dia akan mundur juga. Pasti dia akan ikut kita korupsi juga. Pasti dia akan ikut kita kolusi juga. Pasti dia akan ikut kita nepotisme dan lain sebagainya. Pasti. Karena ada orang-orang yang susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Kalau dia lihat orang senang, susah dia. Kok senyum dia? Kok ketawa dia? Kok bisa? Susah dia lihat orang senang. Tapi kalau dilihatnya orang itu, mukanya kok kayak gitu woy, mukanya. Kenapa mukanya? Kayak hancur gitu dia woy. Lihat tuh, udah entah kayak mana dia, udah habis kali dia ini, udah gawat kali dia, udah sekarat dia ini katanya. Senang dia. Susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Ini akan muncul. Haleluya. Jangan takut saudara. Jangan takut. Lihat apa yang dilakukan Nehemia. Pada waktu dia dengar semua orang yang mengejek dia, mencemooh dia. Dia langsung menghadap kepada rajanya. Dia menghadap kepada komandannya. Dia menghadap kepada pemborong kerajaan surga itu. Dia bilang apa? Ya Tuhan kami, dengarlah bagaimana kami dihina. Gak usah balas. Karena pembalasan adalah hakku, kata Tuhan. Bukan hakmu. Haleluya. Perhatikan ini. Balikkanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri. Saya gak sarankan saudara doa kayak Nehemia ya. Tapi kalau udah gak sanggup kali pun gak apa-apa lah. Karena adanya di Alkitab kayak gini rupanya doanya kan. Iya kan, gak apa-apa lah. Kalau udah gak sanggup kali, biar juga lah Tuhan yang ngatur, yang hajar sekali-sekali sama orang-orang yang kayak gitu. Iya kan, dan serahkanlah mereka menjadi jarahan di tanah tempat tawanan. Jangan kau tutupi kesalahan mereka, dan dosa mereka jangan kau hapus dari hadapanmu. Tapi memang ini kejam kali saudara. Karena Bapa begitu besar kasih Bapa kepada dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya itu. Jadi kita yang hidup dalam masa perjanjian baru ini. Sebenarnya diharapkan hatinya berbeda. Haleluya. Hatinya ingin agar semua orang diselamatkan. Haleluya. Biarkan penghakiman menjadi urusannya Tuhan. Anda gak usah bilang ke Nehemia, balikkanlah ini kepada mereka. Hapuslah dari hadapanmu mereka. Karena mereka menyakiti hatimu dengan sikap mereka. Saya gak tahu apakah boleh atau tidak. Tanya Tuhan lah. Nanti kau bilang boleh. Anda bilang kok ada pendeta ngajarin gitu. Kau bilang salah. Ini kan firman Tuhan yang bilang boleh lah gitu kan. Terserah saudara. Pilihlah yang mana yang baik. Amin. Tapi saya percaya berikan kesempatan orang lain untuk bertobat. Amin. Jangan ingini kebinasaan dia. Jangan mengingini kehancuran dia. Saudara perhatikan Nehemia. Bagaimana reaksinya. Ayat 14, ku amati semuanya. Wow, pengamat dia ini rupanya saudara. Ku amati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang lain. Jangan kamu takut terhadap mereka. Haleluya, jangan takut terhadap mereka. Lalu dia bilang apa? Ingat kepada Tuhan yang maha besar itu. Apa keadaanmu hari ini?
Jangan takut. Haleluya. Jangan takut. Ku tidak takut, sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Tuhanku. Kenapa? Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Haleluya. Dia penolong saudara. Dia yang meneguhkan jalanmu. Jalan hidup orang benar ditetapkan oleh Tuhan. Bukan oleh manusia. Bukan oleh perkataan orang. Bukan oleh sentimen orang. Bukan oleh rekomendasi orang. Tapi jalan hidup orang benar ditetapkan oleh Tuhan. Haleluya. Apakah dia nggak akan jatuh? Dia bisa jatuh. Tapi apabila dia jatuh, tidak akan sampai terkapar atau tergeletak. Sebab Tuhan memegang tangannya. Haleluya. Jangan takut terhadap mereka. Dan ingatlah kepada Tuhan yang maha besar itu. Kalau Anda Nehemia, kalau Anda generasi Nehemia, saya percaya Anda akan berdiri seperti Nehemia. Anda akan berbicara kepada Nehemia, jangan takut. Ingat kepada Tuhan yang maha besar itu. Berperang untuk saudara-saudaramu, anak-anak laki-lakimu, dan anak-anak perempuanmu. Berperang. Engkau sudah mengalami kesusahan, jangan takut. Ingat Tuhan, berperang bagi keluargamu. Keluargamu sedang diambang kehancuran, jangan takut. Ingat Tuhan, berperang untuk keluargamu, berperang untuk suamimu, berperang untuk istrimu, berperang untuk orang tuamu, berperang untuk anak-anakmu. Jangan diam. Haleluya. Jangan diam. Sampai mereka kembali. Sampai engkau mendapatkan kemenanganmu. Haleluya saudaraku. Jangan takut. Ingatlah Tuhan. Maka Tuhan tidak akan pernah membiarkan engkau sendiri. Haleluya. Haleluya. Pemimpin yang benar tidak pernah berperang untuk diri sendiri. Mereka berperang untuk orang lain. Perhatikan roh apa yang ada dalam diri saudara. Kalau engkau punya roh kepemimpinan, engkau akan berjuang untuk orang lain. Engkau akan berjuang untuk bangsa. Engkau akan berjuang untuk pekerjaan Tuhan. Bukan hanya untuk dirimu sendiri. Ya kan? Pemimpin yang gak takut Tuhan, dia akan pijak orang lain untuk dia bisa naik. Dia jatuhkan orang lain, yang penting aku naik. Tapi anak Tuhan tidak seperti itu. Saya akan lanjutkan kisah Nehemia ini minggu depan. Dan saya percaya kalau Anda mengikuti firman Tuhan, Anda akan melihat pertolongan Tuhan, tangan Tuhan atas saudara. Jangan takut, ingatlah Tuhan. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudara. Berperanglah untuk apa yang baik. Berperanglah untuk apa yang benar. Saya bukan katakan perang artinya Anda bawa senjata. Saya bukan katakan perang besok bawa pedang, bukan. Tapi berperanglah dalam roh. Berperanglah dalam perjuanganmu itu. Buktikan bersama Yesus, aku akan lakukan perkara-perkara yang besar. Ku tidak takut, sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Tuhanku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Mari sekali lagi katakan, ku tidak takut. Ku tidak takut. Aku tidak takut Tuhan, karena aku punya penolong yang ajaib.
karena Engkau beserta denganku Tuhan. Oh, aku tidak akan bimbang karena Engkau Tuhan. Shandarabayara labashika labaskurana masyik. Sebab Engkau Tuhanku, Engkau meneguhkanku. Shandarabayara namasu. Sedang ketakutan akan masa depan, akan apa yang kau lakukan setelah ini. Mungkin kau sedang bimbang, benarkah ini panggilan Tuhan? Benarkah ini yang Tuhan mau? Panggil namanya, panggil namanya. Setiap kali engkau takut, setiap kali engkau bimbang, setiap kali engkau ragu, langsung berseru kepadanya. Ingat Nehemia. Ingat Nehemia, setiap kali dia menghadapi masalah, dia berseru kepada Tuhan. Dia memandang kepada surga, karena dia tahu pertolongan baginya datang dari Tuhan. Jangan takut. Dia ada bagimu. Dia ada bagi keluargamu. Dia ada bagi masa depan. Dia ada dalam setiap laku. Jangan takut. Jadilah orang benar. Paling tidak engkau berusaha menjadi orang benar. Tuhan melihat hatimu. Tuhan melihat inisiatifmu. Tuhan melihat etikat baik. Berusaha, terus berusaha menyenangkan Tuhan. Maka percayalah, Dia tidak akan tinggalkan engkau. Tangannya akan selalu menolong engkau. Yesus jangan lepaskan dia. Jangan lepaskan dia. Percayalah, dia ada setiap kali kau berseru memanggil namanya. Dan dia pasti menjawab doa. Dia tidak akan membiarkan engkau. Terus jadi orang yang membangun. Bangun pekerjaan Tuhan. Bangun keluargamu. Bangun pekerjaanmu. Bangun hidupmu. Berjalan bersama Tuhan. Engkau akan melihat pertolongannya demi pertolongan. Engkau akan melihat pengangkatan demi pengangkatan yang datang daripadanya. Tidak seorang pun yang bisa mengalahkan engkau. Tidak seorang pun yang bisa menyakiti engkau. Tidak seorang pun yang bisa merendahkan engkau tanpa seizin Tuhan.
Kalau semua itu terjadi, berarti Tuhan sedang memakai situasi itu untuk membentuk engkau menjadi alat yang siap dipakai di tangan Tuhan. Percaya.